Sebenarnya saya udah males ya bahas perusahaan yang memang nggak oke banget untuk dibahas ya. Tetapi ini buat memori aja kalau kalau ternyata nanti restrukturisasi hutang dari Garuda Indonesia ini gagal, istilahnya nanti kalau dia delisting, ada sejarah bahwa saya pernah review perusahaan ini. Nah, Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIA ini perusahaan udah lagi berhenti ya, bukan berhenti, maksudnya di bursa efek itu udah di penjara istilahnya, udah diem aja udah. Nah, mari kita lihat profilnya. Garuda Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor transportasi dan logistik. Suksesnya adalah transportation. Bursa efek listing perusahaan ini pada tahun 2011. Nah, mari kita lihat komposisi pemegang sahamnya, di mana pemegang saham mayoritas pengendalinya itu adalah negara Republik Indonesia. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan perusahaan ini adalah pemerintahan negara Republik Indonesia, di mana dia memiliki 60,54%. Dan yang paling menarik di sini ada perusahaannya Hairul Tanjung PT Trans Airway sebesar 28,27%. Dan masyarakatnya sebesar 11% ya. Nah, dari komposisi pemegang saham ini masyarakatnya masih oke ya. Tapi memang bukan ini yang dilihat, tapi memang perusahaannya itu rugi terus. Mari kita lihat profil pemegang saham, fluktuasi kenaikan harga sahamnya. Secara 6 bulanan perusahaan ini lagi turun-turunnya. Nah, secara tahunan, satu tahun terakhirnya memang perusahaan ini masih turun. Kita lihat secara 5 tahunannya memang perusahaan ini lagi anjlok banget dan udah drop di harga 222. Dengan market cap sebesar 5,75 triliun memang sudah gede ya. Tapi ya kita lihat lagi tadi sudah para pemegang sahamnya juga sudah oke. Nah, kita lihat secara analyticsnya. Dan secara 5 tahunan terakhir perusahaan ini itu sudah turun sebesar 53,16%. Nah, nggak ada yang menarik dari analyticsnya, karena ya ini yang menarik nih di financials. Di financialsnya rugi juga menarik kan ya. Tapi apakah dia masih bisa diselamatkan? Nanti kita bahas di key statisticsnya ya. Nah, tahun 2021 dia udah rugi banyak karena memang transportasi atau bandara ini sangat ketat ya. Operasionalnya akibat dari pandemi batasannya cukup mengerikan. Nah, masih banyak GCG karena memang perusahaan ini milik pemerintah. GCG-nya bagus banget, good corporate governance-nya. Mungkin bukan bagus ya, tapi secara pengendalinya itu bagus banget karena pemerintah bisa melakukan apa aja gitu untuk bisa menaikkan Garuda Indonesia. Nah, mari kita bahas key statisticsnya. Di tahun 2019 dia justru memang membukukan keuntungan ya. EPS-nya 0,00027 dolar US dollar. Kita sulit untuk bahas net profitnya karena minus hampir ini 898 juta dolar. Nah, kita lihat valuasinya memang udah minus semua karena net profitnya juga minus. Nah, yang paling menarik adalah DER-nya. Mari kita bahas DER-nya ya. Yang paling menarik ini ROE-nya ternyata 63,68%. Dia bisa membukukan keuntungan sebesar 63% dari modal awalnya. Ya, karena dia perusahaan transportasi, dia dapat dari penumpang langsung, jadi dia untung.
Tapi secara ROA-nya karena banyak hutang, jadi dia minus 17,76%. Modal awal ditambah hutang, modal dari hutang itu dia minus 17,76%. Nah, secara likuidasi gede banget. Dia punya utang minus 459,34% ya. Ya, yang bisa menyelamatkan Gia adalah pemerintah. Bagaimana restrukturisasi hutang dan kepahilitannya bisa diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan atau good corporate governance dari negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dan itu bisa saja dilakukan oleh negara pemerintah. Dan banyak angin segar yang dibilang oleh Erick Thohir bahwa Gia harus diselamatkan. Pemerintah punya kewenangan untuk itu, kewenangan untuk menguasai semuanya gitu, menguasai pasar. Dan saya yakin dia, prediksi saya bisa diselamatkan gitu. Tapi dengan usaha yang sangat keras dan agak lama prosesnya. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Bye.